Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang algoritma Astar. Selanjutnya, berikut adalah anggota dari kelompok 4. Nah, teman-teman saya akan memperkenalkan diri nantinya. Saya sendiri, Vidya Chandradev dengan NIM akhiran 1067. Oke, slide selanjutnya. Jadi, di sini tuh ada Astar. Jadi, ini tuh dibaca A bintang, Astar, atau apa sih? Sekarang kita masuk ke pengertiannya. Jadi, algoritma Astar ini tuh merupakan algoritma best first search yang merupakan perpaduan antara uniform core search dan greedy best first search. Jadi, uniform core search ini tuh memilih jarak yang paling kecil dari simpul awal ke simpul berikutnya hingga sampai ke simpul tujuan. Sedangkan greedy best first search itu menggunakan fungsi heuristik yang akan memperkirakan biaya dari simpul awal ke simpul tujuan. Jadi, best first search itu adalah algoritma yang melakukan proses searching dengan cara memperluas node atau simpul yang paling menjanjikan dan memberikan estimasi seberapa jauh node asal dari solusi yang diinginkan. Nah, pada uniform core search ini, pada setiap langkah itu, ekspansi berikutnya ditentukan berdasarkan cost terendah atau disebut sebagai fungsi GN. Jadi, fungsi GN ini merupakan jumlah biaya edge atau ruas dari root menuju node N. Kemudian pada greedy best first search ini, dia tuh menggunakan fungsi heuristik, di mana fungsi heuristik itu adalah fungsi yang memberikan suatu nilai berupa biaya perkiraan atau estimasi dari suatu solusi. Jadi pada greedy best first search ini tuh yang dibandingkan untuk penentuan ekspansi node adalah nilai estimasi atau prediksinya saja. Karena algoritma Astar ini merupakan penggabungan dari uniform core search dan greedy best first search, maka dapat disimpulkan bahwa algoritma Astar ini memilih jarak terpendek ke simpul tujuan dengan memperhitungkan fungsi heuristik, sehingga algoritma ini disebut komplit dan optimal karena skor yang diperhitungkan itu didapat dari skor sebenarnya ditambah skor perkiraan, atau dapat ditulis Fn sama dengan Gn ditambah Hn. Nah, fungsi ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Baik, terima kasih Vidya. Jadi saya akan menjelaskan tentang cara kerja Astar. Saya sendiri Jody dengan akhiran NIM 028. Nah, algoritma Astar ini menggunakan perhitungan heuristik yang tadi sudah di-mention oleh Vidya. Lalu untuk perhitungan heuristik tersebut merupakan perpindahan dari node tujuan ke masing-masing node. Selain itu juga, algoritma Astar ini menggunakan dua buah antrian, yaitu open list dan close list. Open list yang akan digunakan untuk mencatat setiap perhitungan yang sudah kita lakukan, lalu close list mencatat jalur yang akan kita gunakan. Nah, di sini contohnya ada gambar graf sederhana, ada A, B, C, dan D. Lalu untuk jarak-jaraknya juga sudah ada, dari A ke B ada 3, B ke C ada 2, D ke C ada 5, A ke D ada 1. Nah, untuk 10 ini adalah heuristik yang tadi kita sudah mention. Jadi, seperti yang dibilang, itu heuristik adalah perpindahan dari node tujuan. Nah, di sini kita misalnya titik awal itu A, dan node tujuannya itu C. Jadi, jarak antara C ke A, perpindahannya itu ditarik garis lurus seperti ini, akan mendapatkan nilai 10. Itulah fungsi heuristik. Sedangkan misalnya dari C ke B, jadi fungsi heuristik B itu akan dapat 2, karena jarak dan perpindahannya sama. Lanjut, untuk antrian open list dan close list itu memiliki kolom tujuan, nilai, dan via. Tujuan itu adalah node tujuannya, misalnya dari A ke B, jadi tujuannya itu B. Nah, lalu via adalah awalnya, yaitu A. Untuk nilainya sendiri dapat dihitung tadi dari perhitungan Fn sama dengan Gn plus Hn, yaitu nilai sama dengan jarak via ke tujuan plus nilai heuristik tujuan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Jody. Sekarang saya, Prabaiswari Sadaka dengan NIM akhiran 044, akan menjelaskan tentang prinsip algoritma Astar. Jadi yang pertama, prinsip algoritma Astar itu
melakukan perhitungan satu persatu pada tiap simpul untuk memperoleh lintasan terpendek. Kemudian yang kedua, menghitung jarak salah satu lintasan, lalu menyimpannya, dan kemudian menghitung jarak lintasan lainnya. Dan yang ketiga, ketika seluruh lintasan telah selesai dihitung, algoritma A-star akan memilih lintasan yang paling pendek. Jadi, algoritma A-star ini prinsipnya adalah mencari jalur terpendek dari sebuah titik awal menuju ke titik akhir dengan memperhatikan harga F yang terkecil. Algoritma A-star ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah saya jelaskan kelebihannya. Yang pertama kelebihannya itu adalah algoritma A-star ini paling optimal terutama dalam pencarian yang kompleks. Kemudian yang kedua, algoritma A-star itu paling sedikit dalam perluasan node. Kemudian algoritma A-star juga memiliki kekurangan yaitu sangat bergantung pada akurasi perhitungan heuristik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kembali bersama saya, Vidya dengan NIM akhiran 1067. Jadi, berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya oleh saya dan teman-teman saya, dapat disimpulkan kembali bahwa algoritma A-star ini menggunakan path dengan cost terendah ke node tujuan yang membuatnya disebut sebagai algoritma pencarian nilai pertama yang terbaik atau best first set, sesuai dengan pengertiannya tadi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kembali lagi dengan saya Jody dengan akhiran NIM 028. Di sini saya akan mencontohkan penerapan algoritma A-star dengan pencarian rute terpendek pada sebuah graf. Berikut adalah graf yang akan kita gunakan. Dapat terlihat di sini ada A, B, C, D, sampai K. Nah, untuk skenario-nya adalah kita akan dimulai dari titik A ke titik K. Baik, di sini juga ada untuk antriannya, yaitu open list dan close list-nya. Sekarang kita akan coba untuk menghitung open list dan close list. Baik, yang pertama kita tulis untuk titik pertama, yaitu dari awal, titik awal yaitu A, awal A, tujuannya tetap A, itu punya nilai 12. Karena nilainya itu adalah jarak via ke tujuan plus nilai heuristik tujuan. Jadi jarak A ke A yaitu 0, dan visi heuristik ke tujuan itu 12. Itu visi heuristik seperti yang tadi dijelaskan, yaitu perpindahan dari titik tujuan ke node yang dipakai, yaitu dari K ke A itu 12. Terus saja langsung di close list. Selanjutnya, titik A itu memiliki 3 jalur, yaitu B, C, dan D. Jadi kita ketik aja dulu A, B, A lagi. Lalu untuk tujuannya, yang pertama ada B, ada C, ada D. Untuk titik A ke B, seperti rumus tadi, yaitu 5 tambah 8, jadi 13. Selanjutnya, dari A ke C, yaitu 3 plus 7, sama dengan 10. Untuk A ke D, yaitu 7 plus 9, yaitu 16. Jadi didapatkan bahwa dari node A, itu paling kecil nilainya ke C. Kita masukkan A ke C ke dalam close list. Hapus saja di open list. Baik, selanjutnya kita ke titik C. Titik C memiliki jalur ke E dan juga ke F. Jadi kita buat dulu di open list E, C dengan tujuan E, F. Lalu titik C ke E itu memiliki jarak 3 plus 4. Lalu ditambah dengan fungsi heuristiknya yaitu 7. Sama dengan 14. Lalu untuk C ke F itu memiliki jarak 3 plus 2 sama dengan 5 plus fungsi heuristiknya 5 yaitu 10.
Baik, dari sini, dari titik C itu memiliki jarak terpendek itu di F. Jadi kita masukkan C ke F ke dalam closed list. Hapus di open list. Baik, selanjutnya dari F kita bisa ke I dan juga ke G. Ini kita buat lagi di tabel open list. Dengan tujuan ke I dan juga ke G. Nilai sendiri dari F ke I itu memiliki jarak 3, 2, 1. Yaitu jadinya 6. Dan juga ditambah dengan fungsi heuristiknya 3. Yaitu jadinya 9. Lalu dari F ke G, itu jaraknya 3 plus 2 plus 4. Jadinya 9, plus dengan fungsi heuristiknya yaitu 7, jadinya 16. Nah, dapat diambil jadinya F ke I, karena itu merupakan jarak terpendek. F ke I dimasukkan ke closed list. Ini 9. Nah, kita bisa hapus ke I. Selanjutnya dari I dia bisa ke E dan juga ke K. Jadi kita tulis di open list. Ini ke E, K. Dari I ke E, jaraknya itu 3 plus 2 sama dengan 5 plus 1 sama dengan 6 plus 6, plus 4 sama dengan 10. Lalu ditambah dengan heuristiknya yaitu 7, jadi 17. Selanjutnya dari I ke K, itu jaraknya 3 plus 2 sama dengan 5 plus 1 sama dengan 6 plus 1 sama dengan 7. Dengan fungsi heuristiknya langsung 0, karena di K tidak ada fungsi heuristiknya. Nah, terlihat jarak yang terpendek yaitu I ke K. Kita masukkan ke closed list. Ada open list, kita hapus. Nah, jadi dapat terlihat pada di closed list itu adalah rute yang tercepat yang didapat dari algoritma Astar, yaitu dari A ke C ke F lalu ke I baru dapat ke tujuannya itu ya K. Nah, dapat juga dilihat di sini bahwa nilainya itu semakin mengecil. Itu adalah ciri-ciri dari algoritma Astar. Baik, kita lanjut lagi ke presentasi. Baik, lanjut di sini terlihat hasil yang sudah kita hitung tadi. Terlihat bahwa kita melakukan perhitungan dengan benar, yaitu dengan mendapatkan rute dari A, C, F, I, lalu ke tujuannya itu K. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih sebelumnya Jody. Perkenalkan, nama saya Andri Dwi dengan NIM akhiran 003. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh pengembangan metode dari Astar. Jadi yang pertama adalah contoh penerapan algoritma Astar dengan bantuan guideline path planning dalam autonomous car. Jadi di sini bisa dilihat yang warna hijau itu adalah garis heuristiknya. Dan jika kita menggunakan algoritma biasa, dia akan melewati belokan dengan tajam yang sangat dekat dengan tepi jalan untuk mencapai tujuannya. Sedangkan dengan menggunakan algoritma pengembangan ini, dia akan ikut mempertimbangkan garis merah itu, yaitu guideline-nya, sebagai acuan untuk jalan dari start ke end.
Dan hasil dari algoritma ini adalah garis berwarna hitam, di mana dia tidak melewati belokan yang tajam maupun dekat dengan tepi jalan. Dan satu lagi adalah contoh penerapan algoritma dengan menghitungkan arus air dalam jalannya kapal laut. Jadi pada gambar ini, arus air itu mengarah ke kanan. Dan bisa dilihat pada warna biru, pad berwarna biru, jika dia menggunakan algoritma ASTAR biasa, dia akan melewati jalur yang dekat dengan halangan di ordinat 1714. Di mana jalur ini adalah jalur yang berbahaya untuk dilewati untuk mencapai tujuan. Sedangkan dengan algoritma hasil pengembangan ini, bahaya pada masing-masing node direpresentasikan dengan angka. Jadi, algoritma hasil pengembangan ASTAR ini juga memperhitungkan bahaya yang dapat terjadi dengan angka yang dapat dilihat pada setiap ordinat hingga mencapai tujuan. Berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan dalam membuat presentasi ini. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan terima kasih telah mendengarkan.